kan. Jadi selama ini mereka hanya mensupport makannya, pendidikannya, atau misalnya mensupport terkait materinya saja. Benar banget. Berharap jadi bagus. Benar. Kalau anak bermasalah, kayaknya perlu diruqyah. Cari solusi ya gitu. Ini kayaknya ada yang nempel nih gitu. Yang disalahin malah jin. Iya benar, jadi nggak tahu apa-apa disalah-salahin gitu. Nah ini Gong yang harus kita ubah gitu, cara-cara yang seperti ini. Agar apa? Agar kita dapat mengikat itu hubungan keluarga kita itu dengan rantai yang terkuat, yaitu ya dengan cinta. Nah, cinta ini kan anak-anak kita, bukan kita sebagai orang tua ingin anak kita mencintai kita, tapi kita cuman bilang kamu harus mencintai orang tua kamu dong gitu kan. Bahasa cinta itu seperti apa? Jelaskan kepada anak gitu, agar anak paham gitu. Anak juga perlu melihat contoh. Nah itu yang terpenting. Dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu memperlakukan mereka, bagaimana orang tuanya itu menghargai mereka, bisa sabar dengan mereka. Bukan berarti ya kita ingin gitu mengajari anak-anak kita ini bahasa cinta, tetapi segala perilaku anak kita setujui gitu. Dengan memanjakan. Benar, dengan memanjakan. Terus anak segala tindakannya kita tidak lihat terlebih dahulu gitu. Misalnya mereka melakukan hal yang sifatnya kurang ajar, terus kita diam saja. Gak bisa. Kita harus mau mengkoreksi hal itu semua. Karena kadang orang tua ingin misalnya mengajari bahasa cinta kepada anak-anak, tapi bablas tuh. Iya. Kita membiarkan anak-anak kita ini berbuat semaunya. Padahal bahasa cinta itu harus balance gitu. Antara kita mengkoreksi perilaku anak yang kurang baik, sama kita mengajari perilaku yang baik itu seperti apa. Iya, bukan dibiarkan begitu saja ya. Benar. Karena anak itu peniru ulung kan. Benar, pastinya. Kalau sudah dibiarkan misalnya dia berbuat tidak baik, dibiarkan ya sudah, dia tiru itu terus kan. Benar. Dia menganggap hal itu normal gitu. Ya. Oh wajar kalau misalnya saya marah-marah gitu ya, orang tua saya ini lebih pemarah lagi gitu misalnya. Nah akhirnya udah di rumah itu seperti perang dunia ketiga gitu. Nah bisa nggak kita nyaman gitu ya, misalnya dengan keadaan keluarga tuh yang semrawut gitu ya, yang membuat kita itu malah tekanan darah tuh tinggi terus gitu selama di rumah gitu. Kan enak gitu kalau kita pulang dari kantor, dari pekerjaan kita, terus di rumah kita disambut oleh anak-anak kita dengan sambutan terbaik gitu. Kan kita pasti senang gitu. Ya segala penat kita di luar pasti hilang gitu seketika. Kalau misalnya anak-anak kita tuh menyambut kita dengan baik, semuanya tuh ingin dirangkul oleh kita, kan kita menjadi orang tua juga pasti bangga gitu. Nah, tapi kalau kita lupa gitu mengajari mereka tentang bahasa cinta ini, ya sudah, sampai kapanpun ya kita akan menemui jenis keluarga yang sama gitu, sama-sama arogan gitu kan, sama-sama nggak peduli, sama-sama pemarah. Nah akhirnya ya sudah gitu, kapal itu akan pecah gitu di tengah lautan gitu. Jadi kalau keluarga itu saya ibarat ya kayak kapal yang berlayar di tengah lautan gitu. Kalau kita jadi nakodanya yang disebut orang tua ini tidak dapat mengendalikan kapalnya dengan baik, ya sudah. Orang-orang ya di dalam kapal itu yang akan membocorkan gitu. Kapal itu sampai tenggelam gitu. Nah di sini makanya sebagai orang tua, ayo kita ajari anak-anak kita bahasa cinta ini. Mudah kok, kita nggak perlu istilahnya gengsian gitu ya. Kita nggak perlu misalnya kita ingin gitu anak-anak kita menghargai kita, tetapi kita tidak mau memberikan contohnya terlebih dahulu karena kita ingin misalnya masa sih orang tua duluan yang menunjukkan
cara-cara bagaimana menghargai. Nah kalau bukan kita yang duluan, siapa lagi? Masa anak kita yang duluan menghargai kita? Ya seperti hukum tabur tuai ya Pak ya. Pasti. Jadi kita duluan menabur, nanti kita juga menuai hasilnya gitu. Benar. Kalau nggak nabur ya gimana? Mau nuai gitu. Benar. Nah ini kan yang harus kita lakukan gitu. Sunatullahnya lah kita lakukan gitu. Kita jangan berharap gitu ya hasil yang terbaik. Kalau kita tidak mau terjun langsung gitu untuk menggapai hasil itu. Sebenarnya ya setiap orang tua tuh saya yakin pasti mereka mampu gitu untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya, asal yang penting mereka mau. Tetapi kalau mereka hanya bisa menghakimi, akhirnya kan sulit gitu. Menjudge gitu. Oh, ini anak saya ini kurang ajar, anak saya ini nggak tahu diri, ya kan? Akhirnya ya sampai kapan anak kita tahu tentang dirinya gitu kan? Gak tahu diri kan? Iya. Sering ngomong kan, kalau anak gak tahu diri. Benar. Diri saya yang mana ya Pak? Iya. Bapak yang besarin saya gitu kan? Dan akhirnya ya sudah gitu, sampai kapanpun ya hubungan kita dengan anak ya sulit loh jadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita ingin gitu memiliki anak-anak yang perilakunya itu baik ya, yang sesuai dengan harapan kita, mulailah dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama pada pagi hari ini tentang tema parenting ya. Baik, siapapun mau bertanya silakan langsung tanyakan saja melalui link deskripsi, sudah disediakan semuanya. Pertanyaannya boleh sertakan nama dan juga sertakan pertanyaan, jangan lupa ya, dan jangan hanya nama saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau saya hello assalamualaikum ya tidak jadi masalah, kita akan bahas juga gitu ya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.